Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sound profesional dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap baik-baik saja, serta diberi kesehatan serta kelancaran dalam suatu urusan apapun ya. Oke, kembali lagi kita bertemu lagi di Satria Speaker Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau memperbaiki loudspeaker 18 in dari brand Vanson One. Betul sekali, speaker ini jenisnya mirip dengan coaxial ya teman-teman, tapi bukan. Ini adalah jenis konsentrik karena dia 3-way, berdirinya 3-way. Kalau coaxial itu 2-way, sementara konsentrik dia 3-way, berdiri atau tersambung atas 3 komponen. Nah, nanti kalau ada perbedaan pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan untuk memperbaiki speaker ini. Ini bagian subnya atau 18 innya ini tidak tersambung atau putus. Nah, seperti lihat ini ada horn, ada corong di sini. Ini untuk sebagai exit dari komponen mid dan high. Untuk spek midnya dia memakai 5 in, sementara compression driver high-nya memakai 1 in. Semuanya full menggunakan magnet neodymium. Terus untuk 18 innya ini surroundnya 3 gelombang. Terlihat juga ini ada spider di sini, mungkin sebagai pelindung debu ya, supaya kotoran tidak masuk. Ya, ini spidernya di sini. Terus kita lihat bagian bawahnya seperti ini. Terlihat sepertinya sudah pernah rusak ini speaker atau pernah dibongkar. Jadi ini kita bongkar saja sekalian supaya tahu kondisi yang sebelumnya seperti apa. Ini kita harus lepas dulu. Spidernya ini kita lepas menggunakan pisau cutter. Terlihat memang mudah, tapi ini harus hati-hati ya teman-teman. Tentu saja ini tanpa diberi cairan apapun supaya con papernya tidak rusak. Jadi ini langsung pakai pisau cutter. Jangan lupa sebelum ini dilepas kita kasih penanda dulu supaya nanti saat mengembalikan bisa pas, bisa presisi seperti sebelumnya. Sepertinya voice coilnya ini pernah terlepas, terlihat ya, voice coilnya ada sisa bekas lem-lem seperti ini. Sisa lem kuningnya ini nanti juga harus dibersihkan. Sekarang kita siap untuk melepas bagian suronnya ini, yang pinggir ini. Ini obengnya yang tumpul ya teman-teman, serta tanpa menggunakan cairan apapun. Setelah bagian suronnya ini terlepas, sekarang kita siap untuk melepas bagian spider atau damper. Sebelum itu kita periksa. Ini terdengar suara tok tok tok. Nah, terdengar ini ada barang yang tidak melekat atau barang yang kurang melekat kuat ya. Nah, coba kita periksa. Terbukti jika kita congkel seperti ini. Nah, ini lemnya tidak kuat atau kurang kencang lemnya. Oke, kita lepas saja ini spider atau ganjalnya, ini kita lepas saja. Kita lepas semuanya biar tahu kondisi dalamnya seperti apa ya. Sekarang sudah terlepas dan kita periksa bagian voice coilnya, ternyata benar ini pernah terlepas. Voice coil ini 5 in besarnya, diameternya. Winding coilnya menggunakan tembaga. Terus ini sponnya sudah rapuh, ini nanti kita ganti. Sebelum itu kita bersihkan dulu ya. Terus kita kalau diamati former pada bagian voice coilnya ini tidak seimbang atau miring ya. Terlihat ya, miring ya, panjang sebelah. Nah, berarti ini nanti voice coilnya harus dilepas dulu dan kita senterkan ulang, kita pasang ulang kembali. Nah, terlihat miring voice coilnya. Nah, ini sisa epoksinya, terlihat ya, ini bekas lem epoksi, ini lingkar ini nanti dilepas serta dibersihkan. Sebelum itu kita bersihkan dulu basketnya ya. Perlu
perlunya agar nanti ketika dikasih lem yang baru, lemnya bisa melekat dengan baik, jadi tidak menindih pada lem yang lama. Ini sisa lemnya ini harus dibersihkan dulu. Selanjutnya bagian frame yang atas atau yang bagian suron ini juga dibersihkan. Ini kami beri menggunakan thinner ya teman-teman, kemudian digosok menggunakan kain. Terus bagian ini juga dibersihkan. Pokoknya semua bagian yang ada sisa-sisa lem yang lama dibersihkan ya teman-teman. Sekarang kita siap untuk melepas voice coilnya. Melepasnya ini menggunakan pisau cutter aja ya, sambil ini dibersihkan sisa epoksinya, nanti dimasukkan ke dalam ya. Pisau cutternya ini dipotong secara perlahan seperti ini, hati-hati. Masukkan pelan-pelan serta potong secara perlahan, jangan sampai memotong bagian former. Jadi yang dipotong ini bagian sisi lemnya ya teman-teman, sisa lemnya ini dipotong, jangan sampai mengenai bagian former. Ya, dan akhirnya terlepas. Sekarang sisa bagian voice coil ini kita besarkan dulu lubangnya pada cone paper ini ya. Sisa lemnya ini dipotong, kita bersihkan sedikit ya, tidak dibersihkan menyeluruh, tapi hanya dibuat tempat untuk sebagai masuknya voice coil. Nah, sedikit aja motongnya. Kemudian bagian sisa lem kuning yang melekat pada cone paper ini juga harus dibersihkan. Cuma jangan diberi cairan ya teman-teman, hanya cukup digoser-goser ini pakai jemari saja, sedikit demi sedikit. Nanti lem kuningnya juga dengan sendirinya akan terlepas. Tapi ya butuh waktu, memang butuh waktu, harus sangat telaten dan sabar. Nah, seperti ini, akhirnya bersih juga. Bagian suron ini lem kuningnya juga dibersihkan dulu ya teman-teman. Ini pakai pisau cutter dan juga nanti bisa dibantu menggunakan cairan ini, pakai bensin atau pertalite atau thinner juga boleh ya. Kemudian ini voice coilnya kita sambung ini menggunakan plat tembaga tipis ya teman-teman, 0,10 teman-teman ini. Kemudian setelah itu kita harus bersihkan dulu ini gap celah magnetiknya ini menggunakan double tape ya, sama mica film. Teman-teman bebas menggunakan alat apapun. Nah, pada intinya gap celah magnetiknya ini harus bersih, terbebas dari semua kotoran, jadi harus bersih. Lakukan secara berangsur ya, terus menerus sampai tidak ada kotoran yang melekat pada double tip ini. Jika ada yang masih melekat, teman-teman bisa tambahkan double tip kembali di sini. Dan kemudian masukkan kembali pada gap magnetik sampai betul-betul bersih atau debu tidak melekat pada double tip ini. Nah, sekarang kita siap untuk memasang voice coilnya untuk disenterkan pada bagian recon kit. Jadi ini voice coilnya dipasang dulu supaya nanti kita pasang terlebih dahulu pada recon kit. Pastikan center posisinya, S-marknya sudah tepat, dan pastikan sudah dihitung sebelumnya. Kemudian kita masukkan ini recon kitnya ya, pastikan posisinya sudah pas atau sudah tepat posisinya. Perhatikan bagian pinggir, samping,
sudutnya sudah sesuai, ini tanpa dilem dulu ya. Kemudian kita solder ini kutub polaritinya plus dan minus. Pastikan kembali posisi esmaknya tidak berubah atau masih tetap pada posisinya. Kita solder kutub polaritinya, pastikan tersambung ya, ada resistansi di sini. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mengukur menggunakan multitester. Setelah tersolder kutubnya, sekarang kita beri lem epoksi ya. Ini kita gunakan lem epoksi 2 komponen. Yang coklat ini hardener, terus yang bening ini namanya resin epoksi. Kita kasih di sendok, kemudian di bawahnya nanti kita korek, kita panasi menggunakan korek atau bisa menggunakan solder supaya bisa encer dan supaya mudah untuk dituang pada voice coil. Sekali lagi untuk merek teman-teman nggak perlu fanatik ya, yang penting adalah jenis ya, jenis. Saya ulangi lagi, jenisnya epoksi, karena nanti kalau membahas merek nggak ada habisnya teman-teman. Mereknya bisa banyak banget, yang penting jenisnya adalah epoksi. Dah itu aja. Nah setelah encer ini kita tuang di sini lem epoksinya. Pastikan sudah mempunyai meja putar. Nah dituang di sini. Kemudian putar mejanya. Tangan kanan memegang sendok. Posisi tangan kanan ini sangat tenang, jadi hanya bergerak sedikit. Ini hanya menuang, mengikuti alur jatuhnya lem. Setelah lem dituang, ini kita ratakan menggunakan gagang kayu. Posisi gagangnya yang tenang. Putar mejanya perlahan sehingga lemnya bisa rata. Oke, kemudian kita kancing ini kutub polaritinya menggunakan lem hitam. Ini nanti kita tinggal tunggu kering kira-kira sekitar 2-3 jam. Baru kering dan baru boleh kita lepas SIM-nya. Kemudian kita rapikan yang bagian bawahnya. Ya, sudah 2 jam berlalu, sekarang kita lepas ini recon kitnya. Kita cek bagian dalam atau bagian voice coilnya seperti apa. Nah di sini ada lemnya yang kurang rapi, ini kita bisa rapikan kembali. Kita tambahkan lem epoksi pada bagian sini. Karena kalau tidak ditutup ini lubang, nanti akan mempermudah lepasnya spider. Spidernya akan mudah lepas kalau tanpa dilem. Jadi ini kita lem dulu. Setelah tertutup dengan rapi, sekarang kita tutup ini bagian lubang anginnya ini menggunakan ini spon air teman-teman. Namanya busa anti air. Biasanya untuk box speaker supaya speaker tidak kemasukan air. Biasanya teman-teman seperti itu menggunakan ini busa air. Ya karena spon yang lamanya sudah lapuh ya tadi. Ini kita ganti saja menggunakan spon air. Kita pasang di sini persis posisi yang sebelumnya juga seperti ini. Iya, sekarang sponnya sudah terpasang. Jadi saatnya kita pasang ini recon kitnya. Sebelum itu kita periksa seluruh bagian apakah sudah benar posisinya. Setelah betul-betul benar ya, sekarang kita siap untuk memasang recon kit ini. Untuk cara install recon kitnya masih sama ya dengan cara-cara yang sebelumnya. Jadi sudah pernah kami berikan cara seperti ini, sudah sangat sering sekali. Nanti teman-teman bisa cek di video kami yang sebelumnya, mulai dari cara membuat lem, cara membuat meja putar, cara install recon kit, cara menghitung esmak, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman bagi yang baru bergabung, kalian bisa cek video kami yang sebelumnya. Dan tentu saja perlu kami sampaikan banyak-banyak beribu terima kasih ya bagi kalian yang setia dengan channel ini, selalu berkomentar, selalu memberikan dukungannya, memberi like. Tak lupa kami doakan semoga kalian semua sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya ya, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, kita lanjutkan untuk menginstal recon kit ini. Pastikan posisi esmaknya atau posisi SIM-nya sudah tepat ya pada posisinya. Setelah itu kita kencangkan bagian suron serta bagian spider ini. Oh iya teman-teman, ini untuk 18 in-nya ini brandnya Precision Device ya atau PD. Setelah bagian suron dan spider ini terpasang dengan kuat ya, sekarang kita siap untuk memasang gasket ya. Namanya gasket pada bagian samping ini. Namanya gasket. Setelah bagian gasketnya terpasang, sekarang kita bisa lepas SIM atau ganjalnya. Kemudian kita kasih lem hitam pada kon papernya ini. Ini sebagai penutup debu ya.
ada dampernya juga di sini. Nanti bagian spidernya ini juga dikasih lem hitam. Oh iya, untuk speaker ini compression driver sama mid 5 in-nya mereknya BNC ya. Berarti ini OM, dipesan khusus oleh Function One. Oke, diratakan menggunakan kuas. Sekarang kita siap untuk memasang horn ini. Pastikan posisi spidernya sudah tepat dengan penanda. Jadi ada penanda isolasi itu untuk memposisikan posisi spider sama konverter. Kita baut di sini hornnya atau corong. Setelah siap nanti kita bisa tes ya. Oke pemirsa, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga menambah wawasan, semoga menambah inspirasi buat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas semua kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita coba, nanti minta tolong di komentar ya, serta jangan lupa like serta subscribe-nya.